berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Kita hadir lagi masih sama Nuke dan juga Renia di sini di sebelah Nuke nih yang lagi nyari-nyari data. Dan seperti janji tadi ya di segmen 2 ini sekarang kita bakal bahas tentang investasi, Kak. Oke, kamu ini enggak sih familiar gak sih dengan investasi apa gitu kamu sendiri mungkin? Maksudnya gue pelaku investasi kah atau tidak gitu? Iya. Tapi di mana kamu investnya tuh dalam apa gitu? Ada deh, mau tahu aja sih kamu. Dia gue kepo kesannya. Ya ada lah. Iya, jadi di sini tuh kita bakal bahas investasi ya kan. Menarik nih karena belakangan ini banyak banget anak-anak muda di tengah pandemi. Mereka memberanikan diri untuk belajar tentang invest di saham. Iya. Iya kan? Iya benar. Bitcoin Iya, gitu iya. kan. Banyak banget deh tuh sekarang. Dan aku pernah ngalamin hampir aja kena scammer yang ingin menawarkan ujung-ujungnya iming-imingnya investasi Bitcoin itu. Jadi gitu. disalahgunakan juga ya ujung-ujungnya. Ada untung ada enggaknya juga sih karena ternyata sekarang banyak oknum yang ingin melakukan kejahatan online. Ya iyalah lewat itu. pastilah kalau kayak gitu di dunia digital ini kayaknya kesannya semua bisa serba cepat tapi resikonya juga tinggi Ya, gitu. betul. Karena bisa aja ya namanya data ya. Itu kan kita kayak apa sih istilahnya artificial intelligence itu ya. Kita nyebar semua data-data kita gitu tanpa kita sadar gitu terus dipakai, disalahgunakan sama orang. Itu kan bisa banget kayak gitu nih dengan dunia digital yang segini pesatnya. Nah, sementara Bitcoin itu kan sebenarnya Bitcoin tuh gue nggak ngerti sih Bitcoin tuh apa sih. Tapi belakangan nih kayak teman-teman seumuran yang Even udah ada filmnya loh gitu, udah ada filmnya tentang itu, nggak nyandak juga loh. kita tuh karena mungkin emang nggak ada interest kali ya untuk investasi di Iya, kalau Bitcoin itu. gue mending invest tuh yang ketahuan ada bentuknya gitu daripada yang kayak gitu-gitu. Iya. Kayak misalkan properti, gitu kan gitu. tanah, emas gitu ya. Yang maksudnya someday kita butuh bisa kita putar balik lagi gampang. Yang wujudnya tuh nyata ada gue lihat gitu. Karena kalau kayak gitu kita kayak gambling gak sih? Iya, pretty much. Iya kan? Iya. Ada yang sampai aku baca berita-berita tuh orang jadi stres karena kehilangan uang banyak banget dan dia udah bela-belain itu utang banyak, akhirnya buff gitu dalam waktu yang cepat gitu. Kadang kita bisa dapat tawaran itu dari orang yang kita nggak kenal. Betul. Even orang yang kita kenal aja suka ngerjain gitu loh. Ini lagi yang nggak kenal, ya kan? Apalagi gitu kan. Oke. Nah mungkin banyak yang belum tahu investasi sendiri itu apa sih? Ya, jadi kalau ini ngambil kutipan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, jadi investasi itu adalah penanaman modal biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan di kemudian harinya tuh. Nah, ada beberapa contoh tadi kita udah sebutin kan ya, ada saham, terus ada suku, ada deposito, obligasi, terus tabungan, asuransi juga dan reksadana. Ya, tadi udah kita sebut dikit-dikit tuh saham tadi ya kan, forex gitu-gitu, Bitcoin yang lagi happening banget sekarang ini. Orang percaya banget dengan adanya itu nanti banyak duitnya. Tapi memang ada yang benar udah kejadian sih. Jadi apes-apesan kali ya, untung apes-apesan gitu. Iya, tapi ini termasuk investasi legal atau ilegal ya? Kalau udah sebegini maraknya sih kayaknya legal ya. Mestinya, iya nggak Pak Prot? Pak Produser. Pak Protnya udah ngangguk-ngangguk tanya nih. Jangan-jangan Pak Prot pelaku ini ya? Baru main Bitcoin juga? Oh enggak. Pak Prot kita tuh baik-baik dia kayaknya. Cukup main basket aja udah senang hati dia. Pria yang soleh. Hampir gue belum pria yang soleh. Salah tuh jadinya. Terus ada lagi bentuk investasi seperti, nah ini gue lebih prefer yang kayak beli tanah, emas dan atau perhiasan.
atau running muter duit itu di bisnis gitu. Nah, investasi sendiri itu bisa dilakukan oleh individu maupun badan usaha, kayak perusahaan. Sederhananya, pengertian dari investasi adalah mengembangkan uang atau aset lain agar memberikan keuntungan di masa mendatang untuk mencapai tujuan tertentu gitu, Kak. Betul. Manfaatnya apa aja, Kak? Oh, manfaatnya banyak banget ya kan. Nah, ini dari kebebasan finansial udah pasti yang pertama, ya. Dimana salah satu tujuan dari investasi adalah financial freedom, dimana seseorang dianggap sudah biasa mendapatkan passive income dan dapat memenuhi kebutuhan hidup jangka panjang. Jadi bagi yang masih kerja nih, passive income ini kan adalah pendapatan di luar gaji nih, ya kan, yang diterima tiap bulan. Nah, dengan kata lain, kebebasan finansial bisa didapatkan ketika kebutuhan hidupnya bisa terpenuhi meskipun seseorang memutuskan untuk tidak bekerja lagi. Jadi even orang kerja di kantoran, dia memilih untuk resign, tapi dia nggak takut karena dia udah punya invest banyak. Dia udah mulai usaha properti, perumahan, tanah, atau kontrakan, kos-kosan, itu termasuk invest dalam ada wujud kan. Jadi menurut dia, ya udah, gue nggak kerja pun gue bisa dapat bulanan dari uang kos-kosan, kontrakan, ya kan, tanah atau properti yang disewakan. Intinya jadi juragan. Gini. Kipas. Datang tinggal bawa buku tiap bulan. Ayo, setar. Gitu. Gini. Kemarin berapa? Ya. Nih, emak-emak Betawi banget. Yang manfaat berikutnya yaitu untuk melindungi aset inflasi. Inflasi yang terjadi terus-menerus setiap tahun bisa membuat nilai aset berkurang. Dengan investasi, maka aset juga berkembang menghasilkan nilai tambah sehingga bisa mengimbangi gerusan inflasi. Gitu ya kan? Jadi kalau misalkan harga ini kali ya, kalau yang kita invest di yang jumlahnya menurun tuh kan mobil ya. Gitu ya. Ya, tapi kalau mau yang jumlahnya bisa nambah, bisa tanah. Emas juga bisa sih, tapi asal dijualnya pas harganya lagi tinggi, lagi bagus. Nah itu, karena kalau tanah, rumah itu kan setiap tahun gak mungkin turun, pasti naik. Kecuali lagi pandemi. Iya. Semua juga amblas itu. Bingung sekarang ya, semua harga jual turun pokoknya. Nah, yang berikutnya ya pastinya dong, investasi ini tujuannya untuk meningkatkan kekayaan. Ya, yang tadinya nggak punya mobil, mungkin dengan investasi apa, dengan keuntungannya jadi bisa beli mobil. Betul. Gitu. Banyak lah pokoknya kalau investnya bener, dilakukan dengan tepat, keuntungannya banyak, lah itu kan bisa jadi buat kamu mau beli rumah baru, beli kendaraan, bahkan beli rumah atau properti lain bisa. Jadi emang bener untuk kekayaan sih ya. Iya. Ujung-ujungnya. Nah, terus manfaat yang terakhir ini untuk kebutuhan darurat. Nah, beberapa orang memilih investasi karena sebagai jalan aman ketika mengalami kondisi darurat. Hal ini untuk mengantisipasi jika di masa datang tiba-tiba harus mengeluarkan biaya yang harus mengeluarkan biaya dalam jumlah besar. Sementara penghasilan bulanan dirasa tidak akan mampu menutupi kebutuhan darurat tersebut gitu. Nah. Contoh kayak sakit gitu ya Kak ya gitu. Nuke asuransi? Enggak. Nah itu ya sekarang itu. Tapi jadi mikir. Oke, ya udah. Jadi mikir lah. Tadinya aku pun agak kurang merasa penting dengan asuransi kesehatan gitu. Kan? Tapi setelah ngobrol sama banyak orang yang gila, gue kerja dari tahun sekian sampai tahun sekian tiba-tiba sakit yang parah gitu, yang membutuhkan biaya pengobatan yang luar biasa gitu kan. Habis aja tabungan tanpa bekas. Iya, karena tahu-tahu yang dia tadinya mikir sehat-sehat, tahu-tahu kena penyakit yang langsung menghabiskan banyak biaya. Iya, ternyata sekarang orang lebih ke situ gitu loh untuk kesehatan ya, terutama. Ya, banyaklah kebutuhan darurat tuh. Kayak sekarang juga semuanya serba darurat. Mungkin untuk yang sebelum pandemi udah pintar investasi,
Mungkin sekarang kayaknya harus dikorek. Harus akhirnya Dibongkar dulu. kita bongkar bawah tanah dulu. Bongkar dulu buat nanti iniin lagi setelah ini semua berlalu gitu, dilanjutkan lagi investnya. Mudah-mudahan ya. Terus ada berapa macam sih yang namanya investasi itu, Kak? Investasi itu banyak sih, Kak. Jadi kita bahas satu-satu dulu. Investasi jangka pendek ada, terus jangka panjang juga ada, ya kan? Nah, butuh waktu bertahun-tahun juga ada. Kalau untuk mungkin ini jangka panjang kali ya, yang hasilnya nggak mungkin langsung instan. Ya jangka pendeknya mungkin kayak tadi emas, deposito betul. Itu yang bisa diambil cepat mungkin. Ya, ada jatuh tempo waktunya ya. Kita bisa pilih fleksibel gitu loh. Nah, ya kan? Jadi ini pilihan instrumen nih kalau kita mau melakukan investasi. Ada pilihan-pilihannya nih. Apa aja sih mungkin ya kan? Yang kalian bisa coba. Yang pertama itu pasti tadi Nuka sebutin ada deposit atau deposito. Ya ini kan mirip kayak tabungan. Ya. Cuman kadang-kadang kita nabung untuk nggak kita ambil kan, nggak bisa kita ambil. Sampai dengan jangka waktu tertentu gitu ya. Baru bisa keluar tuh uang yang udah kita tabung selama ini gitu. Dan biasanya suku bunga deposito juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan tabungan biasa. Suku deposito. Suku bunganya. Suku bunga deposito. Iya kadang-kadang kita suka dapat bunga per bulan. Ya gini. Nah kalau kita tabung di deposito itu kan bunganya bisa lebih besar. Gitu. Bertambah jadinya. Okay. Ya kan bisa lumayan tuh sampai nanti waktu mungkin tempo yang udah bisa diambil uang kita jatuhnya jauh lebih banyak. Ya kan? Gitu. Terus yang kedua ada apa, Kak? Yang kedua nih, tadi kalau Nuka bicara investasi jenis jangka pendek, nah sekarang kita melirik pada investasi jangka panjangnya. Investor biasanya memilih menggunakan instrumen investasi yang jangka waktunya ini bertahun-tahun untuk menghasilkan return of investment. Bahkan tidak jarang seorang investor harus menahan dan menyimpan investasinya hingga 10 tahun sebelum menjualnya dan mengambil keuntungannya. Bahkan tidak sedikit juga investasi jangka panjang ini hanya dibeli tanpa dijual kembali. Hanya membeli, tak jual kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Oke, baik. Meski membutuhkan waktu yang relatif lebih lama untuk menghasilkan return of investment, investasi jangka panjang umumnya memiliki return yang lebih optimal dibandingkan jenis investasi jangka pendek. Iya, pastinya gitu ya. Kan ku menunggu kan ya. Ku menunggu kau putus dengan kekasihmu. Oke, itu kode sih sebenarnya. Namun lanjut investasi. Oke. Namun sebagai konsekuensinya resiko yang ditanggung juga pastinya lebih tinggi gitu. Nah, untuk memaksimalkan potensi dari investasi jangka panjang, kita harus memiliki modal yang cukup besar. Selain itu, kita juga harus menerima fakta bahwa sebuah investasi jangka panjang bisa saja terus merugi selama beberapa tahun pertama. Karena itulah perlu analisis yang cukup mendalam sebelum memutuskan untuk mengambil jenis investasi ini. Jadi kalau investasi jangka panjang ini benar-benar harus dihitung, teliti, rapih ya. Iya, harus matang dulu nih sebelum memutuskan. Baik buruknya di mana. Harus punya simpanan lain kayaknya ya Kak ya di luar itu ya. Secara resikonya bisa bisa rugi selama beberapa tahun pertama. Ya itu dia. Iya. Ya kan siap nggak nih gitu di awal. Bisnis gitu kan. Bisnis tuh kan gambling. Iya gambling. Lo bisa sukses, lo bisa juga rugi. Nah, gitu. Resiko. Tadi aku udah sebutin yang pertama. Iya. Nah, abis ini ada apa nih? Pilihan instrumen tadi jika ingin melakukan investasi. Yang pertama kan tadi aku udah sebutin deposito. Deposito. Habis itu berikutnya emas. Udah pasti nih. Ini banyak nih ibu-ibu tanpa disadarin si bapak-bapaknya investasinya di emas. Iya. Banyak suami bilang gini, kayaknya kemarin saya kasih duit buat beli emas, kok masih nggak dipakai? Dia nggak tahu kalau ibu-ibu investnya memang di emas. Iya. Belum tentu dia dikumpulin. Iya. Nanti begitu suaminya bilang,
aduh aku lagi nggak punya uang. Tenang papa. Jangan salah, istrimu ini udah pintar menyimpan. Enggak, tenang papa, cari di tempat lain. Tetap emasnya nggak boleh dijual. Itu ibu-ibu. Kirain bapak-bapaknya mau berharap jual ke emasnya. Oh, tidak semudah itu Ferguson. Oke. Abis itu setelah deposito, emas, next ada properti. Nah ini juga pilihan banyak orang nih sekarang, ya kan? Nah ini tuh lebih ke bentuk, ada fisiknya ya, ada bentuk kayak apartemen kah, rumah kah gitu. Tapi nilainya dipastikan terus mengalami peningkatan tanpa fluktuasi dan resikonya juga terbilang rendah gitu. Tapi gue kalau properti kayaknya kalau sampai pun gue investnya di properti, gue kayaknya lebih milih satu-satu deh, karena properti itu identik sama maintenance. Oh iya, maintenance-nya juga uangnya lumayan ya. Iya, lu punya rumah 2, yang lu tinggalin cuma 1. Yang ini udah lu beli habis lu anggurin, ya rusak. Lama-lama jadi rumah hantu, ya kan? Banyak etannya. Iya, tetap maintenance-nya tuh harus dipikirin. Jadi betul. jangan ngikutin nafsu aja. Benar. Yang smart gitu. Kalau ngikutin nafsu emang ampun deh. Niatnya mau untung, punya rumah 2. Lama-lama buntung karena nanti biaya renovasi lebih besar. Iya, kalau mau dijual pasti dong harus orang mau beli renovasi dalam dulu. kondisi rumah yang bagus gitu. Siapa yang mau beli rumah hantu? Tidak ada pemirsa. Si Etan. Iya, si Etan. Bener. Nah yang berikutnya setelah properti ini ada apa Kak? Lagi-lagi saham, ya, yang lagi banyak diminati oleh anak-anak muda zaman now. Ikut-ikutan saham, tapi tetap ya harus teliti, cari tahu dulu kalau belum ngerti caranya main saham tuh kayak gimana. Belajar. Gak ada salahnya guys belajar di YouTube, sekarang banyak banget kok ya. Banyak banget YouTubers yang ngasih ilmu-ilmu untuk awal pemula lah ya. Kalian yang mau bermain saham, jangan gara-gara teman yang dia udah expert, yang udah ahli, terus kamu baru mau ikutin cara dia, ya belum tentu bisa, yang ada kamu buntung. Iya, dan kayaknya orang kalau main saham tuh kayaknya mesti jeli banget ya. Iya, jangan cuma dijadiin sosokan gengsi aja. Ada kalau nggak salah ada teman gue yang mainan saham gitu tuh, ini handphone kayak nggak pernah lepas gitu dari Iya, jadi ansos gak sih? yang tiba-tiba dia sendiri gitu kayak orang apa gitu yang aduh gitu. Tapi kalau lagi bagus seneng, tiba-tiba loncat-loncat gitu. Lu kenapa ya? Gitu. Ansos nggak jelas. Gitu, jadi kayak dia punya dunia sendiri. Tapi ya nggak apa-apa, kalau emang kalian punya keberanian, berani ambil resiko, sok lakukan. Kalau gue sih enggak juga. Gue takut jujur. Karena kayaknya gue merasa masih dodol gitu di hal itu gitu. Nggak jago gitu kan. Aduh. Oke, yang selanjutnya ada reksadana. Apa reksadana gitu? Secara sederhana nih ya, reksadana nih udah istilah dari zaman gua kecil, kayak gua udah denger gitu. Cuman mungkin banyak yang nggak paham nih. Reksadana adalah sebuah instrumen investasi di mana dana dari beberapa investor dikumpulkan menjadi satu untuk kemudian diinvestasikan ke instrumen-instrumen investasi yang ada di pasar modal. Reksadana sendiri terbagi menjadi 5 jenis. Kelima jenis reksadana ini meliputi reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, reksadana campuran, dan reksadana indeks. Setiap jenis reksadana memiliki potensi dan risiko yang berbeda-beda. Untuk risiko terendah pada reksadana pasar uang, sedangkan untuk potensi return terbesar dengan risiko yang juga tidak kalah tinggi, Anda bisa memilih reksadana saham. Saham tuh untungnya kalau dapat gedenya gede banget, kalau ruginya juga rugi banget, bikin buntung. Iya. Banyak loh orang jadi gila mendadak gara-gara main saham ini. Iya ya. Iya, aku lihat di media sosial yang cuman kerjaannya nangis, bahkan sampai dibawa ke rumah sakit. Uang mungkin bagi dia nyari 100 juta kemarin itu dia susah payah ya, terus dimodalin semua, tiba-tiba anjlok, ya udah bablas 100 jutanya, nangis, semua tabungan dikuras. Iya sih, Itulah itu yang makanya nggak usah, harus ngerti dulu. Ya tapi kalau memang udah berani ngambil udah tahu resikonya, mestinya sih ya udah gitu. balik lagi bisnis tuh gambling. Iya.
lebih pinter kalau nggak semua tabungannya ke situ. Iya, maksudku tuh mestinya tuh gitu. Kenapa kamu punya cuman tinggal 100 juta terus semuanya dengan harapan karena akan balik berkali-kali lipat tadinya. Tapi kalau udah kayak gini mau nyalain siapa? Berharap, makanya jangan sama saham, sama Tuhan. Berharap sama saham tuh musrik, guys. Apalagi berharap sama dia. Bye. Aduh. Nah, yang berikutnya ini ada peer to peer lending. Ini lagi-lagi apa nih, Kak? Ini masih terbilang cukup baru sih ya di Indonesia. Karena tapi belakangan ini popularitasnya katanya sih cukup melejit. Ya kan, karena kejelasan hukum dan kemudahan yang ditawarkan. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya perusahaan fintech lending yang menjalankan model bisnis ini. Jadi jumlah uang yang berputar dari investasi peer-to-peer lending juga terus tumbuh. Dalam peer-to-peer lending pada dasarnya kita meminjamkan sejumlah uang kepada pihak yang membutuhkan, baik itu individu ataupun badan usaha. Oh, jadi ini sama nih Kak, kayak pinjaman dari bank. Ya, return jenis investasi ini berasal dari bunga pinjaman yang telah disepakati bersama. Suku bunga peer-to-peer lending ini terbilang cukup menarik dan banyak fintech lending yang menawarkan suku bunga pinjaman mencapai 18%, maksudnya mungkin ya per tahun. Dan selain itu kita juga bisa mulai berinvestasi peer-to-peer lending mulai dari 100.000 saja. Oh iya. Tapi ngeri sih. Sekarang tuh banyak banget deh upaya-upaya buat bikin peluang bisnis baru gitu. Cuman kalau niatannya bener-bener untuk bisnis ya nggak apa-apa gitu. Kalau niatannya untuk jahat itu loh, kayak yang buat nipu-nipu, aduh itu. Jangan dong. Kalian nggak tahu apa, ngumpulin uang yang menurut kalian hanya sedikit bagi sebagian orang belum tentu. Iya, itu susah banget gitu. Jangan deh, jangan. Nggak itu, Ingat dosa. Please deh. Ingat sih, mereka gue rasa ingat gitu. Cuman tapi, nanti ngomongnya ya kebutuhan duniawi, kebutuhan perut Kak, kebutuhan ini Kak. Tapi nggak diiyakan sih caranya kalian. Jangan begitu. Jangan dengan menipu, memasukkan sesuatu ke dalam mulut dari hasil menipu itu, aduh. Haram. Tidak baik. Oke, kayaknya kita harus closing segmen dulu ya. Nanti bakal balik lagi. Di segmen 3 kita ngomongin tentang kuota nih, tentang bantuan lah. Kuota bantuan ya. Untuk pelajar ya. Untuk pelajar. Kalau tadi kan udah investasi, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat banyak untuk kalian yang lagi menonton. Mungkin yang tadinya memang mau punya niat investasi sekarang jadi kebuka lagi pikirannya. Wah, kira-kira yang mana nih yang baik, yang bagus. Tapi lagi-lagi mau resikonya kecil atau resikonya besar, sebelum mulai investasi pelajari dulu lebih dalam. Pokoknya sampai betul-betul hati mantep. Baru. Karena di setiap perbuatan kita pasti ada resiko, apapun itu. Nggak cuman di bidang investasi aja ya. Apapun itu. Ya, jadi oke, kita akan balik lagi setelah break yang satu ini. Tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.